izin saya mau sampaikan begini Pak. Bendungan ini Pak banyak dibangun di zaman Pak Jokowi Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang Pak. Nggak fungsi Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru Pak. Jangan Pak. Ini cerita lama Pak. Semua perencanaan. Contoh Pak di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun Pak. Ada 2 bendungan Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen, saya begitu datang Pak, langsung Pak ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi, Pak Yos mana Pak Yos? Saya datang sama beliau Pak. Nah, menurut saya Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh dia bangun itu kan urusan proyek Pak itu Pak, pendekatannya pendekatan proyek Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu Pak. Di semua tempat izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Untuk Pak Maury Hanafi dari Partai Nasdem yang baru merasakan kursi empuk di Senayan, beta pemuda dari NTB, beta mau sampaikan bahwa Anda itu salah satu anggota DPR RI dengan pemikiran terdangkal yang pernah beta lihat. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau Anda menyalahkan Pak Jokowi dengan mengatakan bendungan-bendungan di NTB tidak bisa dipakai karena tidak ada saluran irigasi, maka itu menunjukkan bahwa Anda sama sekali tidak paham soal mekanisme pembangunan proyek nasional di suatu daerah. Jadi mending berhenti saja dari anggota DPR, karena sebagai rakyat beta sangat malu punya wakil rakyat macam Anda. Supaya Anda tahu, dalam membangun suatu proyek nasional di suatu daerah, itu sudah pasti ada yang namanya kesepakatan atau kerjasama. Jadi ada bagian-bagian yang dibangun oleh pemerintah pusat dan ada bagian-bagian yang dibangun oleh pemerintah daerah. Contoh bendungan, pemerintah pusat bangun bendungan, pemerintah daerah siapkan lahan. Pemerintah pusat kelola pasokan air, pemerintah daerah siapkan saluran irigasi. Lalu kalau semua Anda tuntut Pak Jokowi yang harus bangun, terus buat apa ada Gubernur NTB? Buat apa ada anggaran daerah atau APBD masuk ke kantong pribadi? Sudah bagus Pak Jokowi bangun 5 bendungan di NTB. Bukannya bersyukur dan siapkan saluran irigasi, malah ngoceh sana ngoceh sini macam mama-mama gosip di perempatan. Tipe-tipe orang macam Anda itu, beta bisa bilang bahwa Anda itu tipe orang yang rakus. Jadi kalau rakus itu ukur-ukur bos. Karena dana reses kalian itu sangat besar tapi tidak pernah dirasakan oleh rakyat. Anda itu dari partai yang mendukung Pak Jokowi selama 2 periode. Bahkan Anda itu pernah jadi ketua DPRD Provinsi NTB. Harusnya Anda itu kritik Gubernur NTB untuk siapkan saluran irigasi. Atau kalau memang Gubernur NTB tidak sanggup, maka minta bantuan ke pemerintah pusat. Bukan malah menunjukkan kebodohan di Senayan. Lucunya lagi Anda bilang rezim Jokowi rezim jahat. Justru Anda itu yang jahat. Kenapa beta bilang Anda yang jahat? Karena meskipun Pak Jokowi 2 kali kalah di NTB, tapi Pak Jokowi tetap membangun NTB hingga NTB dikenal oleh dunia. Lalu Anda yang putra asli NTB pernah menjadi ketua DPRD Provinsi NTB, hingga saat ini jadi anggota DPR RI, sudah buat apa untuk masyarakat NTB? Sudah bangun apa untuk masyarakat NTB? Yang ada Anda itu hanya bangun kekayaan pribadi. Jadi stop munafik. Karena beta perhatikan tipe-tipe macam Anda, anggota DPR macam Anda itu adalah orang yang pantasnya ditenggelamkan di bendungan. Supaya masyarakat jangan dibodohi oleh kebodohan Anda.